Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Niswi Wilujeng Isnaini. Saya mahasiswi program studi hukum keluarga Islam Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto. Di sini kita akan berdiskusi dengan teman saya, sesama prodi juga, yang telah hadir di samping saya. Silakan Mas, diperkenalkan dirinya. Baik, perkenalkan, nama saya Ahmad Arif Khairuman. Saya mahasiswa aktif Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto, program studi hukum keluarga Islam, sekarang semester 6. Semester 7, mohon maaf, baru selesai UAS. Oh iya. Terima kasih Mas Khairuman. Percakapan yang kita awali, apa saja yang dipelajari di program hukum studi keluarga Islam? Baik, kalau ditanya tentang apa saja yang dipelajari sebenarnya cukup luas ya. Tapi kalau dibahas tentang perbedaan antara hukum keluarga Islam dengan prodi-prodi hukum yang lain, spesifikasinya kalau di HKI ini ada penambahan kata keluarga dan juga Islam, yang artinya bukan hanya hukum umum, tapi juga hukum Islam juga dimasukkan lagi di sini. Spesifikasi lagi, kita juga belajar banyak tentang di keluarga, ya, keluarga sendiri, seperti perceraian, pernikahan, dan lain sebagainya. Nah itu, jadi akan ada banyak prospek yang akan kita dapati ketika lulus dari HKI ini, seperti itu. Oh, cukup banyak ya. Ada juga keunggulan dari program hukum studi keluarga Islam? Kalau ditanya tentang keunggulan, tentu banyak ya, banyak sekali. Apalagi di Uluwiyah sendiri, HKI ini menjadi, kalau menurut saya sudah terlanjur jatuh hati di HKI ya. Sudah terlanjur mendapatkan banyak kenyamanan di HKI, otomatis wah ternyata asik juga loh ternyata. Awalnya saya masuk di HKI itu, saya pikir ini akan menjadi program studi yang cukup ruwet. Tapi ternyata ketika saya sudah masuk, saya sudah berkecimpung, sudah banyak belajar di berbagai organisasi dan juga mendapat bimbingan dari banyak sekali dosen-dosen di sini. Saya mengambil kesimpulan bahwa yang saya dapatkan di HKI ini sangat menarik, terutama tentang bagaimana kita belajar di keluarga, ya, di keluarga. Kemudian kalau tanya kenapa memilih HKI ini, karena kebetulan lingkungan saya itu satu gang itu ada banyak sekali kasus-kasus yang ada hubungannya, yang akar masalahnya itu di keluarga. Kemudian saya sendiri juga mengalami banyak permasalahan di keluarga. Nah, kemudian saya juga tertarik dengan ketika melihat berita-berita di televisi, bagaimana ketika menayangkan berbagai macam berita yang ada sangkut pautnya tentang hukum, undang-undang, dan lain sebagainya, itu cukup menarik. Kemudian yang kedua, selain menarik, mau tidak mau kita sebagai pemuda ya, kalau kata Ustadz Nisfi, Syubhanul Yaum Rijalul Ghad ya, pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Nah, jadi alasan saya memilih HKI adalah untuk memupuk diri saya sendiri, di mana mau tidak mau saya sebagai pemuda harus, apalagi mahasiswa, sebagai agen perubahan di lingkungan saya, dapat membawa efek positif lah nantinya di lingkungan. Nah, seperti itu. Cukup menarik di HKI ini. Saya sangat tertarik di sini. Kalau peran atau prospek mahasiswa HKI di masyarakat itu bagaimana? Peran atau prospeknya? Nah, perannya dulu kalau gitu. Peran atau prospek HKI sebenarnya hampir sama sih dengan studi atau program studi atau jurusan hukum yang lain ya. Tapi menariknya kalau di HKI ini kita dibekali dengan banyak sekali wawasan, ilmu, pengetahuan, di mana kita nanti ditempa di sini, disiapkan untuk nantinya kita bisa terjun di masyarakat, di plot-plot atau di pos-pos yang akan nantinya kita isi, pekerjaan yang nantinya akan kita isi di situ. Nah, yang tentunya itu dibutuhkan oleh masyarakat, ya, sangat dibutuhkan. Seperti kalau di KUA kita bisa jadi penghulu, kalau kata masyarakat desa itu namanya Pak Mudin. Iya, Pak Mudin.
Nah, selain di kepenghuluan, kita juga masuk di sistem hukum itu sendiri. Kalau di peradilan, kita bisa masuk ke paniteraan. Kemudian juga hakim juga bisa, dan lain sebagainya. Selain itu lebih luas lagi, kita juga bisa menjadi seorang advokat. Nah, advokat, kemudian dan lain sebagainya. Di situ kita mendapatkan di HKI ini ya, di HKI Uluwiyah apalagi setelah saya berdiskusi dengan banyak dosen ya, ternyata yang tadi awalnya saya pikir itu ruwet, kok lah posisi ngurusi keluarga di wong, nah kata orang-orang kan seperti itu. Padahal sebenarnya dengan kita belajar di HKI, dengan kita belajar di bagaimana cara membangun keluarga yang baik, yang sakinah mawaddah warahmah, itu otomatis kita sama dengan membangun negara supaya lebih mudah untuk dimajukan. Nah, karena keluarga yang maju atau keluarga yang memiliki ketahanan yang baik akan memudahkan untuk membangun negara yang lebih maju. Nah, seperti itu. Karena tiang atau komponen paling kecil di negara adalah bagaimana cara membentuk keluarga yang baik, seperti itu. Kalau keluarganya saja tidak diurusi, keluarganya saja masih amburadul, maka seperti apa pemerintah yang akan datang ya? Seperti itu Mbak Nisfi. Ya, terima kasih. Apakah ada lulusan HKI yang sudah memenuhi prospek kerja? Oh, ada dua ya. Ada dua, ada yang jadi penghulu. Ada. Gimana itu jadi penghulunya Ya di KUA, biasanya kalau penghulu dia KUA. Di Mojosari, lebih tepatnya di Mojosari dan lain sebagainya lah. Nantinya saya optimis HKI Uluwiyah nantinya mungkin juga di kesempatannya semester saya atau angkatan saya ada juga, pasti itu saya yakin ada yang prospeknya baik di luar sana. Karena apa? Karena di Uluwiyah sendiri selain kita belajar di kelas, selain kita belajar tatap muka formal dengan dosen seperti berdiskusi di kelas, kita juga ada forum-forum diskusi di luar kelas, di mana itu menjadi sebuah jam terbang tambahan kalau istilahnya bagi mahasiswa itu untuk lebih menambah wawasan, memperkuat pemahaman dan pemikiran tentang hukum keluarga Islam itu sendiri. Nah, selain itu ada juga fasilitas di Uluwiyah ini, di kampus kita tercinta, yang dimana itu bisa digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan potensi-potensi mahasiswa HKI. Yang pertama adalah di sini ada kantor lembaga bantuan hukum, ya, lembaga bantuan hukum. Ini juga bisa kita gunakan bagi mahasiswa sebagai sarana praktik advokat dan juga mediasi. Ada juga ruang peradilan semu, praktik peradilan semu. Nah, di situ kita bebas mengekspresikan, mempraktikkan apa yang kita pelajari di kelas, kemudian kita praktikkan di situ, ya. Apa yang kita diskusikan di luar kelas, kemudian kita praktekkan di situ. Itu yang nantinya akan sangat membawa efek positif setelah kita lulus, karena kita benar-benar dimatangkan di sini. Ya. Seperti itu. Cukup menarik ya, dan prakteknya sangat banyak. Banyak. Jadi ini sebuah jawaban bagi keraguan, bagi kebimbangan siswa yang saat ini masih duduk di kelas 3. Oh iya. Kan ada yang mau lulus, yang mau lulus SMK, yang mau lulus Aliyah atau apapun lah itu sederajat. Kalau mau ambil jurusan HKI, kalau mau ambil prodi di Uluwiyah terkait dengan HKI, ya nggak usah bimbang lagi. Tidak usah yang namanya bingung-bingung lagi, karena prospeknya sudah jelas. Kita keluar nanti jadinya apa? Nah, kan kemarin itu ada banyak pertanyaan dari warga juga, ada dari tetangga, dari siswa-siswa yang mau lulus juga. Kan nanti kalau saya masuk HKI jadi apa saya? Apakah hanya jadi mudin? Nah, itu adalah sebuah pernyataan yang keliru dan sangat salah menurut saya. Karena cakupan prospek kerja di HKI ini sangat luas. Tidak usah khawatir kita nanti jadi apa, cukup kita tempa
kemampuan kita di sini, cukup kita tempah, kita maksimalkan pemahaman kita di HKI, relasi ditambah, perbaiki relasi dengan siapapun, pasti nanti akan mendapatkan cita-cita dengan prospek sesuai dengan jurusan yang kita ambil di sini. Nah, seperti itu. Menarik, jadi tidak usah ragu lagi. Oke, teman-teman, ya. Siswa-siswi yang saat ini bimbang memilih jurusan, HKI Uluwiyah ini bisa menjadi solusi ya untuk dipilih dan tidak usah dilakukan lagi, tidak usah dibingungkan lagi nanti prospek kerjanya seperti apa, di mana, dan akan jadi apa, nggak usah bingung lagi. Karena sudah terbukti beberapa dari lulusan HKI dari Institut Agama Islam Uluwiyah ini juga sudah banyak yang bekerja di bidang-bidang hukum keluarga Islam sendiri. Seperti itu, Mbak Niswi. Iya. Ya, jadi dari program, kesimpulan dari ini tadi, hukum keluarga Islam itu sangat mencakup luas, banyak yang dipelajari, prodi yang menarik juga, dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, dan memiliki prospek kerja yang jelas. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.